Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu mengenai Kang, apakah lele yang sisa panen kita bisa besarkan lagi, atau untung, apakah bisa rugi kalau kita besarkan lagi yang sisa itu? Oke. Oke. Kebetulan yang mempunyai pertanyaan seperti itu cukup banyak, dan di sini saya akan perlihatkan. Di sini ada 3 bak dan semuanya itu sisa. Semuanya itu sisa. Oke, saya tunjuk satu persatu. Yang itu, yang paling ujung itu sisa dari petani saya, binaan saya, panen yang terakhir, yang ketiga kalinya, terus campur sama yang kecilnya. Jadi setelah dipilih, saya pisahkan satu bak, dan itu nggak banyak, paling 1 kintal lebihan, seperti itu. Terus yang di belakang saya ini hari ini saya mau ambil, mau panen, ini pun sisa. Ini sisa daripada sahabat kita. Ini jumlahnya nggak banyak, 1 kintal 40-an waktu saya masukkan. Jadi bahasanya ini yang tiga-tiga semuanya sisa, seperti itu. Terus ini lagi yang di depan saya. Ini benih. Tapi ini pun kategorinya sisa. Karena apa? Ini benih sisa, kurang lebih bukan kurang lebih, ini 5.000 lebih 5.000 ekor lah. Waktu beberapa minggu yang lalu saya sudah ceritakan. Jadi setelah kita grading dan yang bagus, yang ukurannya masuk, kita kirim ke binaan kita. Dan ini yang paling kecil. Paling kecil itu dalam artian ini sisanya, karena yang 7-8-nya kita kirim, mananya di sini yang tersisa kebanyakan 56, 45 pun ada sebenarnya, karena yang namanya juga sisa. Ya sahabat paham lah, yang sisa itu dia yang 4 cm pun masih ada, meskipun kategorinya ini ada 45, 56 lah, tapi ini sisa dan enggak banyak, jadi saya enggak jual. Selain daripada enggak banyak, sebenarnya kalau mau jual 5.000 lumayan juga, cuman karena ini bahasanya benih kuntet, jadi saya enggak mau, karena takut mengecewakan, seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang menanyakan soal untung atau rugi, begini, sejauh yang saya alami, alhamdulillah selama bertahun-tahun saya menjadi pengepul, bahasanya itu selalu sisanya itu saya besarkan. Kalau nggak dibesarkan, siapa yang mau kan, seperti itu. Karena kecil, misalkan nih saya angkat dari petani, isinya dari 6 sampai 10. Sementara kalau untuk saya jual di sini rata-rata 6-7 doang yang masuk. Yang 9-10-nya itu nggak masuk. Tapi kecuali kalau untuk ke agen, dikirim ke agen-agen, ya masuklah. Ke pasar-pasar masuk, karena yang di pasar biasanya milih. Tapi kalau untuk penjualan saya sendiri, saya kan ngeteng di rumah dan mengantar ke pecel lele, itu size-nya itu 67. Dan nanti kebetulan ada yang request juga, "Bang, sepil dong cara menjual jarak dekat atau ke pecel lele gimana sih?" Seperti itu. Barangkali mau lihat gimana saya cara antar ke pecel lele, seperti itu. Oke, nanti saya akan buatkan video terpisah. Dan ini yang di depan saya, sekarang di depan saya, tadi di belakang. Ini sisa yang kecil, waktu saya masukkan kurang lebih isi 9-10, dan sekarang sudah masuk di angka 67, 678 lah. Tapi yang 67-nya akan saya ambil, dan nanti akan saya sisakan yang 8. Tapi nanti apakah saya mau pisahkan ke bak yang lain atau gimana, yang jelas ini sudah masuk ukuran, jadi saya mau ambil, seperti itu. Saya mau buang airnya,
Terus kalau misalkan saya mau buang airnya, saya mau pindahkan ke cengceman bahasanya di depan, yaitu tujuannya untuk kita kirim ke pecel lele. Oke, kita lihat proses pembuangan airnya seperti apa. Dan saya rasa ini saya mau pindahkan ke sini nanti. Karena ini banyak daun bambu, jadi saya mau bersihkan dulu, sahabat. Oke, kita bersihkan dulu daun bambunya. Supaya nanti enggak sumbat, enggak mangpet di masa pembuangan nanti. Karena ini kosong, ini kita habis dipakai di fitur gabung, yaitu di sistem GWS. Jadi ini belum diisi lagi. Kebetulan beberapa bulan ini saya cukup sibuk, luar biasa sibuk, jadi saya belum sempat isi kembali dan belum sempat ambil benih untuk di segmen berikutnya, seperti itu. Oke, kita pindahkan air ke sini. Dan cara saya untuk memindahkan air biasanya kita tinggal tutup pralon yang tengah dan kita buka. Tapi ini kita mau buang dulu kotorannya, karena sahabat bisa lihat sudah berbusa juga. Ini banyak kotorannya di bawah, jadi kita buang dulu kotorannya sebelum airnya dipindah ke sana. Nah, sahabat lihat, kotorannya cukup kental. Tunggu, agak sedikit bau. Tunggu sampai sedikit agak jernih warna airnya. Tunggu sampai agak jernih, nah baru kita tutup lagi, seperti itu. Nah, saya lihat udah sedikit oke. Jadi kita tutup dulu supaya yang mengandung kotoran dia hanyut. Nah, kita tutup dulu sampai air yang di penampungan ini keluar dulu semua, karena ini air keluarnya lewat bawah ke sana, ke sungai kecil. Kebetulan di belakang rumah saya ada sungai kecil. Kita tunggu sampai habis. Nah, kalau sudah habis, baru kita tutup untuk ke pembuangan. Nah, sudah habis, kita tutup. Oke, dan kita buka kembali. Nah, seperti itu. Oke, dan kita buka supaya bisa masuk ke sini. Kita buka yang ini supaya bisa masuk. Tunggu dulu, gimana ini? Oke, kita buka supaya bisa masuk. Nah, sahabat bisa lihat di situ air masuk dari bak yang ini masuk ke penampungan ini. Sahabat bisa lihat pergerakannya, dan dari sini kita oper ke sini terus sampai seberapa banyak nanti yang bisa pindah. Kita harus tahu juga, karena air kan mempunyai level lah. Dikala levelnya sudah sama, ini akan berhenti. Jadi sisanya nanti kita buang. Bisa kita buang, atau kita bisa pakai dap seperti ini. Kita pindahkan kalau kita merasa sayang air ini, seperti itu. Tapi biasanya karena di tempat saya air subur, banyak lah bahasanya, cukup banyak. Jadi sisanya kadang-kadang saya buang. Saya nggak mau ribet, saya cabut saja, buang, dan
nanti ditambahkan sama air yang baru seperti itu. Oke, jadi prosesnya seperti ini dan kita tunggu sampai levelnya ini sama seperti itu. Jadi kurang lebih seperti yang saya bilang tadi, air dari yang ini kita pindah ke yang paling ujung. Tujuannya ini kan ikannya hari ini sore ini akan saya ambil, saya pindahkan, dan ini masih ada yang isi 8 sekilo, isi 8 dan 9 ini masih ada. Jadi kita pindahkan nanti ke sebelah sana, berarti yang besarnya kita pindah ke depan, berarti ini nanti kosong ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemungkinan untuk yang ini nanti setelah kosong saya mau pilih yang ini juga, karena yang ini pun karena ini benih sisa, jadi ini sudah ada yang isi 10 sekilo bahkan, meskipun ini masih size benih tapi ada jonggolannya. Kasihan sama yang kecil seperti itu. Tapi kalau misalkan size-nya agak rata saja, ini memang saya nggak mau grading, tujuannya saya nggak mau grading dikarenakan ini size-nya amburadul, takutnya nanti terlalu besar seperti itu. Jadi ini pun sebenarnya bukan grading, panen lah parsial, tapi nggak banyak karena kita nanti mau ambil yang isi kira-kira 6 sampai 8 lah seperti itu. Karena sekarang ini sudah isi sekilo 10. Bukan sudah semuanya, bukan, karena ini benih campur. Tapi setiap saya kasih makan, itu yang besarnya itu timbul, yang besarnya. Jadi sudah banyak yang isi 10. Tapi masih ada yang 8 cm pun masih ada ini. Ini campur ini. Ini bahasanya bala katimpang lah. Dan nanti saya pun akan sepil juga seperti apa sih resikonya kalau misalkan kita tebar benih di ukuran benih yang kecil. Karena ini kategorinya kalau dianggap tebar, ini tuh benih 4-6 cm, 4-6 cm, 45 paling banyaknya, 45 lah, 5 cm. Gimana sih resikonya kalau kita tebar benih 5 cm seperti itu? Dan nanti akan saya buatkan video juga, kita hitung ikannya. Ini tebar saya 5.000 lebih, dan kita hitung apakah masih di angka 5.000 lebih atau jangan-jangan nanti cuman ada 3.000 sahabat, banyak yang hilang. Tapi terus terang, dari sejak saya tebar benih sisa ini, setelah grading kan saya tebar sini, itu sampai sekarang itu nggak ada kematian. Ada 3 ekor yang mati, itu waktu pas saya masukkan sore, kan saya masukkan sore, pagi-pagi ada yang mati 3. Dan itu bukan proses di pembesarannya, bukan. Itu mungkin lecet waktu kita grading atau waktu kita hitung, atau maksudnya pas kita tebar itu ada kematian. Dan setelah itu, dan itu pun hanya 3 ekor saja, setelah itu sampai sekarang nggak ada satupun kematian yang terapung. Tapi nggak tahu kalau di dalam, makanya kita harus buktikan seperti itu. Kita harus hitung, kita buktikan, dan nantikan videonya nanti seperti apa. Karena beberapa hari lagi, karena sekarang sudah ada yang isi 10 1 kilo, jadi mungkin 1 mingguan lagi nanti saya akan panen yang ini. Panen ceritanya, panen benih tapi ada jonggolan seperti itu. Dan nantikan videonya. Oke, jadi untuk jawaban daripada sahabat kita, apakah sisa panen itu kita bisa dibesarkan? Terus terang, kalau yang saya lakukan sebelum saya buka channel YouTube ini, justru kebanyakan nih budidaya dari benih itu saya jarang. Paling sisa saja, sisa benih seperti ini saya besarkan. Jadi sengaja budidaya, misalkan semua saya isi dengan benih, itu jarang. Bahkan hampir nggak pernah. Sejak saya mempunyai banyak binaan, banyak mitra, banyak petani, itu nggak pernah. Kalaupun saya beli benih, mendederkan, itu tujuannya untuk memberi binaan kita, menyuplai binaan kita maksudnya, dan hasil panennya saya ambil, yang besar yang masuk ukuran saya jual, dan yang kecil saya besarkan lagi di sini. Jadi kesimpulannya, bak saya ini semuanya ternyata hanya untuk merehabilitasi. Merehabilitasi itu dalam artian kita memperbaiki
kualitas yang enggak masuk, atau menambah size supaya lebih sedikit besar dari ukuran yang waktu kita angkat. Makanya yang saya bilang tadi, kebanyakan kan dari petani saya angkat dari isi 6 1 kilo sampai isi 10. Dan setelah sampai sini, isi 10-nya, isi 8 saya besarkan lagi. Berarti kesimpulannya, apakah untung kalau kita besarkan? Untung. Jangankan sudah besar ikannya, sudah isi 10. Benih saja yang kuntet itu masih bisa untung dengan metode-metode yang sangat sederhana seperti itu. Oke, saya pikir untuk video kali ini mudah-mudahan bisa terjawab dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.